Bab 3180. Berkontribusi. Eric Kin membayangkan sejenak, setelah dia menggunakan teknik transformasi naga, dan menggunakan api dunia, lalu digabungkan dengan ilmu sihir lain, mereka sama sekali tidak saling mengganggu. Adegan itu akan sangat spektakuler. Semakin banyak naga emas yang bisa aku kendalikan, maka teknik ini juga akan semakin kuat. Ketiga jurus ilmu sihir ini, ternyata ada hubungan yang begitu erat antara satu sama lain. Master Abadi Tianhuo benar-benar adalah master hebat zaman kuno yang telah mencetak sejarah dengan api suci. Puji Eric Kin. Teknik naga terbang adalah teknik di mana dia harus memahami cara memadatkan naga dengan api suci. Kemudian di teknik tarian naga, dia harus memahami makna yang mendalam dari asal naga. Pada saat yang sama juga harus membuat naga emas menjadi lebih hidup. Ketika mencapai teknik transformasi naga, dia harus bisa mengubah diri menjadi naga. Master Abadi Tianhuo benar-benar jenius. Eric Kin sudah sedikit tidak sabar untuk menunjukkan teknik transformasi naga. Akan tetapi, teknik transformasi naga masih harus tunggu beberapa saat, dia hanya bisa mencobanya nanti, sekarang masih ada hal yang lebih penting untuk dilakukan. Setelah jiwa dewa kembali ke kapal bintang, Eric Kin pun membuka matanya. Segera setelah dia pulih, Eric Kin memperhatikan bahwa ada banyak kultivator yang menatapnya dengan prihatin. Tampaknya para kultivator khawatir padanya karena dia sudah tidak bergerak selama sehari. Semuanya, aku baik-baik saja, aku telah sepenuhnya menstabilkan kekuatanku, kata Eric Kin sambil tersenyum ringan. Haha, teman seiman Kin, ketika kamu membuka matamu, aku sudah menebaknya. Sekarang auramu jauh lebih kuat dari sebelumnya, kata Tuan Chen sambil tersenyum. Ya, dulu saudara Kin terlihat selembut batu giok, tapi sekarang dia terlihat sangat tajam. Ini pun membuatku sedikit takut karena merasa seperti sedang melihat kepala suku, kata kultivator lainnya sambil tertawa. Setelah beristirahat selama beberapa hari, dan ditambah dengan keajaiban pil Dewa Eric Kin, kultivator lainnya telah banyak pulih, selain kultivator yang patah lengan dan 3 atau 5 orang yang terluka parah. Eric Kin tersenyum dan segera mengerti. Lagi pula, dia baru saja menerobos kultivasinya, dan masih belum bisa menahan napas sepenuhnya. Apalagi dia sendiri juga telah menerobos hukuman langit 9 bintang, sama dengan satu penurunan, nafasnya juga jauh lebih kuat dari yang lain. Semuanya, sebenarnya ada beberapa hal penting sekarang yang ingin aku tanyakan pada kalian. Setelah basa-basi sejenak, Eric Kin mulai berkata dengan serius. Saudara Kin, jangan-jangan kamu berencana untuk membalas dendam pada Yason Chang di galaksi? Tiba-tiba Johan Ni berkata dengan mata berbinar. Kalian sudah tahu? Tanya Eric Kin dengan terkejut. Dia awalnya berencana untuk membahas hal ini dengan semua orang, tetapi sekarang sepertinya Johan Ni dan yang lainnya sudah punya persiapan. Benarkah? Sepertinya tebakan Tuan Chen benar. Dia mengatakan bahwa alasan mengapa kamu ingin menerobos fase penilaian begitu cepat lalu meningkatkan tingkat kultivasimu adalah untuk membalas dendam pada Yason Chang, kata Johan Ni sambil tertawa. Akan tetapi kami berpendapat bahwa kamu pasti akan memilih untuk beraksi di sisi lain galaksi, sementara Tuan Chen berpendapat bahwa kamu pasti tidak akan menunggu sampai di sisi lain. Memang benar. Meskipun ada banyak waktu bagi kita setelah mencapai sisi lain galaksi, tapi tanah di sana sangat luas, dan mungkin tidak ada peluang yang cocok, kata Eric Kin sambil mengangguk. Tujuan terbesar dia begitu terburu-buru untuk meningkatkan tingkat kultivasinya yaitu untuk membunuh Yason Chang.
Setelah mempelajari transformasi naga di fase penilaian 9 bintang, kesempatan itu pun sudah tiba. Jika dia beraksi di sisi lain galaksi, di sana ada banyak wilayah rahasia, dan para kultivator akan lebih tersebar. Jadi meskipun dia bertemu Yason Chang, geografis di sana juga akan lebih memudahkannya untuk melarikan diri daripada di galaksi. Sekarang kalian semua telah mengetahuinya, lalu apa pendapat kalian? Eric Kin bertanya kepada semua orang. Meskipun aku tidak membutuhkan bantuan kalian dalam rencanaku, tapi pendekatan kapal spiritual juga berbahaya. Semua orang berada di kapal bintang yang sama, jadi tindakan mereka harus bersama, dan bahayanya juga akan sama. Jika Eric Kin bisa pergi sesuka hati, dia pasti akan memilih untuk melakukannya sendiri, tetapi sekarang dia harus berkonsultasi dengan semua orang. Meskipun dia memiliki keyakinan untuk berhadapan dengan Yason Chang yang mendekati peringkat nomor 6 dalam daftar galaksi, tetapi tidak semua orang sama dengannya. Johan Ni, Tuan Chen, dan yang lainnya saling memandang satu sama lain, dan kemudian ada lebih dari 10 orang yang memandang Finola Su, seolah-olah mereka ingin Finola Su merespons. Eric Kin, kita sudah membahas sepanjang perjalanan ini. Kalau kamu memilih untuk membalas dendam, kami juga akan bergabung denganmu. Teman seiman Zhang adalah salah satu anggota dari kami tidak akan berpangku tangan dalam aksi membalas dendam untuknya. Kata Finola Su dengan sungguh-sungguh. Kalau kamu mau pergi menemui Yason Chang, kami bersedia pergi bersamamu. Terima kasih semuanya, kata Eric Kin sambil mengangguk. Teman seiman Kin, tidak perlu berterima kasih pada kami. Kamu tidak boleh mengesampingkan kami tidak boleh hanya menyaksikanmu saja, kata Tuan Chen sambil menggelengkan kepalanya. Itu benar, karena kita sudah berada di situasi yang sama, maka kita harus maju dan mundur bersama. Teman seiman Kin, mohon kamu hitung kami bersamamu. Tapi itu sangat berbahaya, dan luka kalian sebelumnya. Eric Kin mengerutkan kening. Kami tidak takut bahaya, kata Johan Ni dengan tulus. Lagi pula, teman seiman Kin, kami tahu kekuatan kami sendiri, kami mungkin tidak dapat membunuh Yason Chang, tetapi kami tidak cacat. Kami akan menyerahkan Yason Chang padamu, sementara Lenon Gan dan yang lainnya, kami bisa menghadapi mereka. Benar. Yason Chang adalah bajingan. Para kultivator di kapal itu semuanya juga ikut serta dalam hal itu, mereka semua bajingan. Kami juga ingin berkontribusi untuk membalas teman seiman Zhang. Saudara Kin, tolong setuju. Setelah mengatakan itu, semua orang di kapal bintang berdiri dengan penuh semangat. Eric Kin, setujuilah mereka. Johan Ni, mereka telah menahan emosi selama ini, kata Finola Su. Semuanya. Eric Kin menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri di bawah tatapan semua orang. Kalau begitu mari kita bertarung bersama-sama. Saudara Kin, kamu tenang saja. Kami pasti tidak akan mengecewakanmu dan tidak akan membebanimu, kata Johan Ni sambil tertawa. Benar, mereka telah berkomplot melawan kita sebelumnya, kali ini giliran kita untuk berkomplot melawan mereka. Ritz Sun di samping, diam-diam memperhatikan orang-orang yang gembira dan bersemangat itu. Hatinya juga sangat emosional. Dia benar-benar kalah dengan Eric Kin dalam segi menyatukan hati semua orang. Jika kapal bintang masih dipimpin olehnya, semua orang mungkin tidak akan pernah berada dalam situasi seperti ini hari ini. Sayangnya, walaupun kita benar-benar telah berhasil membunuh Yason Chang, peringkatnya juga telah diambil oleh mereka. Ketika semua orang duduk kembali lagi, Tuan Chen berkata dengan menyesal.
Kebencian mereka terhadap Yason Chang dan yang lainnya tentu saja yang paling penting adalah karena kematian si botak kultivator. Akan tetapi peringkat yang telah diperjuangkan oleh semua orang malah direbut oleh Yason Chang, itu juga membuat semua orang tidak puas hati. Belum tentu, kita masih punya kesempatan, kata Eric Kin. Waktu masih tersisa 2 hari lagi, tapi sekarang sudah terlambat bagi kita untuk menjelajah tempat berbahaya, kata Johanni dengan bingung. Eric Kin menggelengkan kepalanya. Kalau kita membunuh Yason Chang dan yang lainnya, menurutmu kita akan berada di peringkat keberapa? Begitu dia mengatakan itu, semua orang tertegun sejenak, dan kemudian mata mereka berbinar. Benar, jika Yason Chang dan yang lainnya mati, maka tidak ada yang akan bertanggung jawab atas kapal bintangnya lagi. Dengan begitu akan ada satu peringkat yang kosong, dan kita tentu saja akan meningkat ke peringkat kelima. Ternyata masih ada kesempatan untuk mendapatkan kembali apa yang hilang. Sepertinya kali ini kita harus membunuh mereka semua. Dalam perjalanan ke galaksi kali ini, karena 2 bersaudara dari keluarga Xiong bekerja sama dengan Sony Yuan dan Yamin Wei, jadi kesenjangan kekuatan antar kapal bintang menjadi sangat besar. Kesenjangan antara peringkat 6 teratas dan 4 terbawah sangat jauh. Reina Su yang semula berada di peringkat ke-6, kehilangan kesempatan untuk bersaing memperebutkan posisi 5 besar setelah mengetahui bahwa dia disalib oleh Eric Kin. Jadi dia sepenuhnya diam dan memilih sebuah jalan yang aman. Bersambung.